Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan membahas bab baru, yakni karya ilmiah. Setelah kemarin kalian telah belajar materi proposal. Baik, jika kalian sudah pernah mendengar karya ilmiah, lalu kira-kira apa yang ada pada bayangan kalian? Atau mungkin kalian apakah sudah pernah membuat sebuah karya ilmiah? Nah, jika kalian sudah pernah membuat, maka kalian sudah memiliki bekal, bekal lebih awal untuk mendalami karya ilmiah. Tapi jika kalian belum memiliki bekal, masih belum mengetahui apa itu karya ilmiah, maka silakan lihat tayangan video yang akan kalian pelajari selama pandemi corona. Kemarin kalian telah belajar proposal. Nah, di materi KD pandemi corona itu proposal kemudian tidak dicantumkan, dan di semester genap di semester 4 ini kalian langsung membahas karya ilmiah. Seharusnya seperti itu, tetapi kemarin karena kita masih menyesuaikan dengan buku paket, kemudian dengan pilihan buku dari berbagai macam sumber, itu proposal masih ada. Nah, di sela-sela perjalanan kita membahas materi proposal itu kemudian ada pemberitahuan bahwa pemerintah kemudian menyederhanakan kompetensi dasar yang perlu dicapai oleh siswa. Jadi KD itu adalah kompetensi dasar. Ini merupakan tahapan yang harus dilalui siswa dari satu tahap ke tahap yang lain, atau dari satu bab ke bab yang lain. Dan biasanya di materi bahasa Indonesia itu satu materi atau satu bab ada 2 pasang KD. Misalnya kemarin ketika kalian belajar proposal itu ada di KD 3.12, 4.12, satu pasang KD Kemudian yang kedua 3.13 dan 4.13. Nah, yang diambil menjadi 3.5 itu asal muasalnya adalah dari KD 3.13, 4.13. Kemudian di KD 3.14 4.14 itu adalah materi karya ilmiah, kemudian 3.15 dan 4.15 itu adalah materi karya ilmiah. Nah, jadi yang diambil adalah materi dari KD ganjil. Kemudian dari karya ilmiah itu 3.15 dan 4.15 menjadi KD 3.5 dan 4.5. Sehingga kalian dalam materi karya ilmiah maka yang nantinya menjadi tahapan yang harus kalian lalui adalah menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Kemudian 4.5, mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Artinya mengonstruksi itu adalah kalian seperti membuat, menyusun, memproduksi. Nah, kira-kira begitu. Karena KD 3 titik itu adalah ranah pengetahuan atau kognitif. Kemudian KD 4 titik itu adalah ranah keterampilan atau ranah psikomotorik. Sehingga di KD 3.5 ini saya anggap kalian sudah menyelesaikan, karena kemarin ketika belajar proposal itu kan kurang lebih kalian juga telah menganalisis bagian kata mana yang salah, apa yang perlu diperbaiki, lalu kalian tulis pembenarannya. Nah, itu sama halnya dengan menganalisis sistematika dan kebahasaan. Hanya saja waktu itu kan kita sudah membahas lebih dulu di materi proposal. Sebenarnya kan sama proposal adalah rancangan kerja sebelum misalkan karya itu atau proposal itu benar-benar lengkap dan bisa kemudian disebut sebagai karya ilmiah. Jadi di materi ini nanti kalian tinggal menyelesaikan KD 4.5, mengonstruksi sebuah karya ilmiah. Jadi kalian nanti akan membuat sebuah karya ilmiah. Jika sudah jelas, maka kemudian saya lanjutkan. Nah, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Jadi kalian harus melakukan sebuah pengamatan dulu atau melakukan sebuah penelitian dulu, baru kemudian kalian bisa membuat sebuah karya ilmiah. Jika kalian belum melakukan pengamatan atau belum melakukan penelitian, maka karya ilmiah kalian tidak akan kemudian bisa terjadi, karena harus ada tahapan uji coba atau harus ada tahapan
literatur, kalian membaca sumber-sumber, kalian membaca berbagai macam buku, ya, literasi dari internet, dari mungkin pengamatan kalian secara langsung. Nah, dari hasil itu kemudian ada sesuatu hal yang dihasilkan, dan itu jika ditulis maka bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Pengertian yang lain, karya tulis adalah atau karya tulis itu dibuat dengan prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Nah, maka yang bisa kemudian dijadikan data atau fakta adalah hasil dari observasi, pengamatan kalian, eksperimen, uji coba kalian, ya, dan tentunya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini bisa dari buku, bisa dari buku elektronik, bisa dari sebuah artikel, ya, bisa dari sumber bacaan di Google, di internet, bisa. Kemudian karakteristik dari karya ilmiah itu menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Artinya begini, ketika kalian membuat sebuah karya tulis ilmiah, nah itu kan pasti banyak hal yang kemudian kalian peroleh dari hasil membaca. Nah, dari hasil membaca itu kemudian kalian simpulkan, kalian kemudian jadikan satu, kalian ringkas menjadi sebuah bacaan yang runtut, yang menjadi menyatu, dan itu bisa kemudian dipahami sebagai sebuah karya ilmiah yang bisa dibaca atau kemudian dipahami oleh orang lain. Karakteristik yang lain kemudian, karya ilmiah itu menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Ini yang penting. Jadi, ketika kalian akan membuat sebuah karya tulis ilmiah, nah kalian itu harus memiliki masalah dulu. Artinya adalah masalah apa yang menjadikan, ya, masalah apa di sekitar kalian yang menjadikan masalah itu perlu untuk segera diselesaikan. Nah, karena menuntut untuk segera diselesaikan, maka kalian muncullah ide, muncullah konsep, muncullah kemudian jalan keluar. Nah, itu semua bisa kemudian menjadi sebuah karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah itu bahasanya logis, ya, atau logis, kita bisa memahami bahwa hal itu dapat diterima oleh akal sehat kita. Kemudian sistematis, artinya disusun berdasarkan urutan yang ada, atau susunan urutannya itu berkesinambungan, saling saling urut, maksud saya urut atau saling menyatu, ya, sambung antara satu dengan yang lain. Atau bisa juga kemudian sistematis itu berdasarkan struktur yang ada, objektif dan berlaku untuk umum. Nah, ini objektif dari fakta dapat dibuktikan, kemudian juga bisa berlaku untuk masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu saja. Tuntas artinya ketika kalian membahas sebuah hal, ya, nah ini harapannya juga bisa dibahas secara lebih rinci dan kemudian lengkap, karena untuk menyelesaikan masalah kan sebaiknya adalah sampai selesai, tidak kemudian secara bertahap. Dan yang paling penting adalah penggunaan kaidah bahasanya itu menggunakan bahasa baku dan tata bahasanya sesuai dengan pedoman umum ejaan. Kemudian mengidentifikasi struktur karya ilmiah. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa struktur karya ilmiah itu bentuknya adalah fleksibel, tidak tetap, tidak rigid, tidak selalu itu saja. Nah, bisa kemudian bermacam-macam, dinamis, atau berkembang, atau menyesuaikan dengan perguruan tinggi, atau menyesuaikan dengan tempat di mana kamu belajar, atau juga bisa menyesuaikan di mana kamu akan membuat karya ini. Misalnya kalian ikut lomba, nah maka bisa jadi antara lomba satu dengan lomba yang lain ada struktur yang kemudian tidak dimunculkan. Yang pertama, bentuk populer. Bentuk populer itu bentuknya lebih sederhana, ya, artinya kemudian luas dan mudah untuk kemudian dibaca. Kemudian teknik penyajiannya itu sederhana, santai, dan kemudian singkat. Bagian dari strukturnya itu biasanya dimulai dari bagian awal, bagian inti, kemudian juga bagian akhir. Bagian awal ini berisi pengantar, bagian inti berisi tentang gagasan yang akan disampaikan, dan bagian akhir berisi simpulan, kritik, atau saran, atau juga pesan. Nah, contoh yang bisa kalian dapatkan dari bentuk populer itu adalah esai.
Jika kalian pernah mendengar esai atau kalian belum pernah mendengar esai, apa itu esai? Maka kurang lebih esai itu bisa diartikan seperangkat tulisan yang berisi gagasan kita ya untuk memecahkan sebuah permasalahan atau menyikapi sebuah permasalahan. Nah, itu bisa kemudian disebut esai. Jika kalian dulu SMP pernah belajar teks eksposisi atau mungkin di kelas 10 kemarin ada materi eksposisi, nah kurang lebih sama seperti itu. Atau teks tanggapan kritis, nah mirip dengan yang namanya esai. Kemudian editorial. Editorial ini adalah sikap dari media atau surat kabar dalam menanggapi sebuah isu atau permasalahan. Nah, editorial ini juga mirip dengan esai, tetapi kalau esai itu kan sifatnya perorangan, pribadi. Tapi kalau editorial itu mencakup kelompok, artinya mencakup kelompok dari media itu. Misalnya, ada media Jawa Pos, ada media misalkan Kompas, atau mungkin surat atau televisi misalkan TV One, Metro dan sebagainya. Nah, ini kemudian menyatakan sikap terhadap suatu hal, isu yang terjadi di misalkan Indonesia. Nah, itu bisa kemudian disebut sebagai editorial, pendapat dari media. Berita, seperti apa yang telah kita ketahui semua ya, berita melaporkan kejadian teraktual. Nah, itu juga bisa kemudian sebagai contoh dari karya ilmiah bentuk populer. Artikel pun itu juga sebagai contoh dari karya ilmiah bentuk populer. Kemudian ada bentuk semi formal. Nah, ini berarti bentuk tengah-tengahnya ya. Terdiri atas unsur ada halaman judul, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Nah, jika kalian mengamati strukturnya dari satu hal ke hal yang lain, mungkin kalian juga pernah mengalaminya atau pernah melakukannya, yaitu kalian pernah membuat sebuah makalah, pasti ya. Entah itu mulai dari SD atau mungkin SMP, kalian pasti sudah pernah membuatnya. Nah, itu juga bagian dari sebuah karya ilmiah. Atau contoh lain, misalnya laporan praktikum. Biasanya yang paling sering adalah pelajaran IPA, terutama biologi. Kalian kemudian berada di lab atau juga kimia ya. Kemudian keluar dari lab, kalian diminta untuk membuat praktikum. Hasil dari apa yang telah kalian lakukan di dalam lab itu. Itu pun juga bisa sebagai bentuk karya ilmiah. Nah, jika sudah, kemudian kita membahas ke bentuk formal. Bentuk formal ini adalah bentuk yang paling lengkap. Dimulai dari bagian awal, ada A, kemudian B bagian utama, dan C bagian akhir. Nah, bagian awal sendiri ini banyak, dimulai dari halaman sampul luar, ya, kemudian ada halaman judul, ini berarti biasanya sampul dalamnya, kemudian ada halaman pengesahan, disahkan, misalkan kalau di perguruan tinggi oleh dosen pembimbing, oleh misalnya dekan, kalau misalkan dalam penelitian karya ilmiah di tingkat sekolah, misalnya ada pembimbingnya, atau mungkin guru kir, ya, karya ilmiah remaja, atau kemudian juga kepala sekolah. Ada kata pengantar, ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan isi dari karya yang telah kalian buat. Kemudian juga mencakup daftar isi. Nah, itu adalah di bagian awal, ya, susunan di bagian awal dari bentuk formal karya ilmiah. Kemudian ada di bagian utama, bagian yang paling penting, ya. Dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan ini ada dalam bab 1. Bab 1 misalnya ada pendahuluan. Kemudian di dalam pendahuluan ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Bisa juga kemudian karya ilmiah itu ditambahkan definisi operasional. Itu juga boleh. Nah, ini bagian dari atau juga hipotesis. Ini bagian dari pendahuluan bab 1. Nah, di bab berikutnya isi. Nah, ini juga kemudian bisa dimulai dari bab 2. Bab 2 itu ada yang namanya kajian teori. Kajian teori itu berisi teori-teori yang digunakan. Nah, teori yang digunakan itu berasal dari mana? Dari judul. Nah, dari variabel-variabel judul yang digunakan oleh peneliti. Kemudian judul itu dicari
teorinya, artinya pendapat dari para ahli. Misalkan judulnya adalah penggunaan bahasa kias dalam cerpen Drupadi karya Putu Fajar Arcana. Nah, penggunaan bahasa kias, kemudian dicarilah dalam kajian teori. Bahasa kias itu majas ya. Nah, majas itu apa saja macamnya. Nah, itu kemudian kalian cari dari pendapat para ahli. Artinya adalah dari orang-orang yang benar-benar mahir ya, keilmuannya tinggi. Misalnya kalian cari dari buku, oh majas menurut si A begini, menurut si B begini. Kemudian macam-macamnya majas apa saja. Hiperbola itu artinya ini, metafora itu pengertiannya seperti ini, misalnya seperti itu. Kemudian juga bab 2 itu biasanya ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu isinya adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelum kalian melakukannya. Nah, agar berbeda, maka kalian juga harus menentukan apa yang menjadi keunggulan atau perbedaan antara antara penelitian yang kamu lakukan dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, kalau tadi adalah penggunaan bahasa kias pada cerpen Drupadi karya Putu Fajar Arcana yang misalnya kita analisis. Nah, peneliti sebelumnya misalnya menganalisis penggunaan bahasa kias pada cerpen misalkan akar, pada cerpen dalam di pohon dalam rahim Tara, misalkan seperti itu. Nah, itu pun juga sudah menjadikan objek penelitiannya berbeda karena cerpen yang digunakan pun juga berbeda. Berikutnya, selain ada bab 2, ada juga bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitian itu banyak kemudian subbab ya, atau subjudulnya atau subbab ya. Yang pertama misalnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian itu misalkan meliputi kualitatif dan kuantitatif. Kemudian misalkan teknik pengumpulan data ya. Kemudian misalkan ada data dan sumber data. Bagaimana cara misalkan kalian mendapatkan data. Nah, itu dibahas dalam metode penelitian atau bab 3. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Nah, di bagian ini adalah bagian yang paling penting karena kalian di bab 1, 2, 3 itu adalah bagian awal ya, kalian merancang penelitian yang akan kalian lakukan. Kemudian di bab 4 itu adalah hasilnya. Kalian misalnya sudah menganalisis data, kemudian kalian sudah punya banyak data, lalu kemudian kalian tuliskan hasilnya dalam bab 4. Misalnya di penelitian tadi yang kita gunakan adalah penggunaan bahasa kias pada cerpen Drupadi ya, karya Putu Fajar Arcana. Ditemukan misalnya bahasa kias metafora atau majas metafora itu sejumlah 26. Kemudian majas hiperbola itu ditemukan sejumlah 15 ya, 15 data. Kemudian majas personifikasi misalkan ditemukan dalam jumlah 5 majas atau 5 jenis. Nah, ini kemudian menjadi sebuah hal yang dominan bahwa bahasa atau tulisan dari Putu Fajar Arcana pada cerpen Drupadi ini mengandung ya unsur dominan, yaitu majas, misalkan metafora atau majas hiperbola atau majas personifikasi. Nah, ini dimungkinkan kenapa? Itu kalian beri alasannya, kalian bahas, kira-kira begitu. Berikutnya di bagian penutup atau di bab 5 berisi simpulan dan saran. Nah, simpulan dari keseluruhan materi atau misalkan penelitian yang telah dilakukan itu seperti apa. Lalu sarannya juga misalkan saran untuk peneliti berikutnya atau saran kepada pembaca. Nah, terhadap hasil penelitian kalian itu seperti apa. Kemudian juga di bagian akhir, jangan lupa bagian akhir itu juga penting. Kemudian kalian mencantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka isinya adalah ya dari mana kalian mendapatkan tadi misalnya teori-teori atau pendapat para ahli itu kalian
ambil dari sumber apa. Nah, itu kalian cantumkan dalam daftar pustaka. Di lampiran-lampiran ini tentunya adalah isinya tentang macam atau banyaknya data yang kalian dapatkan. Dari data yang banyak itu kemudian kan kalian ambil beberapa yang misalnya dalam sebuah hal kalian reduksi, kalian ambil data yang perlu dan kalian tinggalkan data yang tidak diperlukan. Nah, itu semuanya terangkum dalam lampiran-lampiran. Contohnya seperti apa bentuk formal karya ilmiah itu? Ada skripsi, ada tesis, ada juga disertasi. Kalian barangkali belum pernah melakukannya, tetapi ketika lomba karya ilmiah, nah itu rata-rata bentuknya adalah bentuk formal. Jadi kalau kalian pernah mengikuti sebuah lomba karya ilmiah, maka di sana atau apa yang telah kalian buat itu rata-rata pasti bentuknya adalah bentuk formal. Kira-kira demikian untuk membahas struktur karya ilmiah. Nah, sekali lagi struktur karya ilmiah itu sifatnya adalah fleksibel, tidak rigid, tidak kaku. Jika kalian mendengar pembahasan saya bahwa struktur ini ada di bab ini, struktur B ada di bab 1 misalkan. Nah, ketika kalian melihat karya ilmiah yang lain, loh struktur B itu kok masuknya di bab 2 atau di bab 3. Nah, itu pun juga kemudian tidak bisa kita salahkan karena memang struktur dari karya ilmiah itu fleksibel mengikuti dari apa yang diacu oleh masing-masing lembaga, masing-masing institusi. Kira-kira demikian. Ciri kebahasaan karya ilmiah ada 4. Ini saya ambil dari buku Intan Pariwara. Pemilihan kata, penggunaan ejaan, penulisan kalimat, dan penulisan paragraf. Kita bahas yang pertama, pemilihan kata atau diksi. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah kata, ya tentunya adalah dalam menulis kalimat kan kalian juga memilih kata mana yang tepat digunakan dan kata mana yang tidak tepat digunakan. Maka yang pertama, jangan menggunakan bahasa keseharian karena sifat dari karya ilmiah itu adalah bahasanya saja ilmiah, ya, bukan menggunakan bahasa sastra, bukan bahasa non ilmiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang berisi misalkan tentang ilmu pengetahuan, kemudian bahasa ilmiah itu misalkan baku, ya, tidak kemudian menggunakan bahasa yang sehari-hari atau bahasa yang santai. Maka jangan menggunakan kata nongkrong atau dong atau lo, atau mungkin juga kalian dalam komunikasi lisan itu sering menggunakan diingetin, ya, imbuhannya itu digantiin. Nah, maka jangan kemudian dalam bentuk tulis kalian juga memberikan imbuhan dalam bentuk in, misalnya diingetin, mau ngabarin, dan sebagainya. Kata yang mengandung rasa empati. Kalaupun misalnya kalian akan menulis sebuah kata buta, itu juga tidak masalah. Tetapi di penulisan karya ilmiah, ya, di dalam di saat ketika kalian menulis itu sebaiknya juga memperhatikan rasa empati. Jika kemudian kata itu dibaca oleh orang yang misalnya memiliki keluarga berkebutuhan khusus seperti itu, maka juga akan membuat mereka tersakiti, ya, hatinya juga tersakiti. Nah, maka gunakan kata yang benar-benar bisa diterima oleh orang banyak, tunanetra misalnya. Kemudian tidak menggunakan kata yang masih asing di masyarakat. Kalaupun misalnya kata itu benar-benar sudah tidak kemudian diketahui oleh banyak masyarakat, maka bagaimana caranya kalian mengubah kata itu, ya, agar kata itu memang sudah menjadi ketentuan umum atau misalkan sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya di sini kata asing itu tetap dalam artian bahasa Indonesia, tetapi tidak banyak orang yang tahu, maka jangan gunakan itu. Gunakan yang masyarakat sudah tahu, tapi tetap sesuai dengan aturan. Kalau kalian menggunakan bahasa asing, kalimat asing, maka penulisannya dimiringkan. Dalam bahasa ilmiah itu juga terkandung kata denotasi, makna lugas. Karena
ketika kalian menuliskan bahasa ilmiah ya, dalam tulisan ilmiah bahasanya harus lugas, tidak bertele-tele ya, tidak panjang kali lebar. Kemudian hindari penggunaan bahasa atau kata konotasi, karena konotasi itu kan maknanya berbeda dari makna yang sebenarnya. Contoh, rasa teh ya, itu bukan de. Rasa teh buatanmu kurang manis. Artinya manis di sini memang apa? Rasa manis yang karena banyak gula. Manis itu kan ketika kita mengartikan itu karena lidah kita terasa ada sesuatu hal yang kita rasakan manis, entah itu karena gula ya, misalnya karena gula. Nah, tetapi kalau gadis itu memiliki senyum yang manis, apakah senyum itu kita rasakan dengan lidah? Kan tidak ya. Maksudnya adalah manis dari senyum itu adalah dia cantik atau dia rupawan. Nah, ini kemudian menjadi hal yang konotasi. Contohlah penggunaan ungkapan panjang tangan, tangan kanan. Nah, itu kan bukan tangan yang sebelah kanan, tetapi orang kepercayaan. Panjang tangan bukan tangannya yang panjang melebihi ukuran dari banyak orang, tapi panjang tangan itu adalah pencuri. Nah, kata-kata demikianlah yang sebaiknya kalian hindari. Gunakan denotasi bukan konotasi. Kemudian penggunaan ejaan berikutnya itu adalah penggunaan kata di atau ke sebagai awalan. Kalau sebagai awalan berarti di atau ke-nya itu berfungsi sebagai imbuhan, berarti ada kata dasarnya. Dibimbing, kata dasarnya bimbing ya, berarti di-nya itu tanpa spasi atau didekatkan, dilakukan. Maka ini didekatkan, tidak dispasi, dikutip, keadaan, keyakinan. Itu berfungsi di atau ke-nya sebagai imbuhan. Dan ada juga di atau ke sebagai kata depan. Ya, ini harusnya adalah di atau ke sebagai kata depan. Nah, maka ini menunjukkan arah atau tempat. Penulisannya dipisah. Di saat, di antara, di samping, kemari, ke sana, ke Tuban. Ini adalah penulisannya dipisah. Waktu pembahasan kata ya, yang waktu itu pernah kita lakukan secara online menggunakan Google, menggunakan Microsoft Teams. Nah, ada teman kalian menulis di antara itu digabung. Nah, di antara itu dipisah karena menunjukkan arah atau tempat. Kemudian juga pembentukan kata. Pembentukan kata itu kaitannya dengan apa yang benar, mempengaruhi atau memengaruhi. Maka yang benar adalah memengaruhi. Menolak atau mentolak. Yang benar adalah menolak. Mengetes atau mentes. Yang benar adalah mengetes. Mensyukuri atau menyukuri. Yang benar adalah syukur. Menyeleksi atau menseleksi. Yang benar adalah menyeleksi. Nah, maka mari kita bahas ya, pembahasannya itu jika ada huruf KTSP ya bertemu dengan huruf vokal, kata dasarnya itu berawalan KTSP bertemu dengan huruf vokal A, I, U, E, O, maka bunyi KTSP tadi itu luluh jika berimbuhan me. Misalnya mempengaruhi, pengaruh ya, pengaruh P ketemu E, maka kemudian P-nya hilang menjadi memengaruhi. Mentolak, tolak, T ketemu O, maka T-nya hilang. Nah, yang mengetes ini kata dasarnya kan tes. Jika ada kata dasar yang berisi atau yang terdiri atas 3 kata, maka imbuhannya itu menjadi menge. Maka yang lain misalnya ban, mengeban, pel, mengepel, bel, mengebel, lap, mengelap, cat, mengecat. Bukan mencat, membel, membom ya, tapi menge semuanya. Mensyukuri kata dasarnya adalah SY. Nah, kata atau kata yang berawalan huruf SY itu tidak luluh. Misalnya syukuri, maka menjadi mensyukuri tetap ya, bukan menyukuri. S-nya hilang, tidak. Contoh lain misalnya syair, berarti mensyairkan, bukan menyairkan. Syiar, mensiarkan, SY-nya itu tetap. Syarat, mensyaratkan. Nah, misalnya begitu.
Kemudian juga ada seleksi menjadi menyeleksi. Kira-kira demikian pembahasan tentang pembentukan kata yang harapannya kalian ketika menulis itu juga menerapkan kaidah penulisan seperti ini. Masih di penggunaan ejaan ya. Berikutnya adalah penulisan kata hubung intrakalimat. Kata hubung intrakalimat, misalnya kata hubung itu ada di dalam kalimat. Nah, kata hubung intrakalimat itu kan banyak ya. Bisa koordinatif, setara, bisa subordinatif, tidak setara, atau korelatif berpasangan. Nah, contoh, ketika kalian menggunakan kata tetapi, itu harus di tengah kalimat. Sebelumnya berikan koma. Sedangkan itu harus juga di tengah kalimat, tidak di awal kalimat. Sebelum sedangkan koma. Kalau kalian menulis akan tetapi, itu baru bisa digunakan di awal kalimat, bukan di tengah. Menulis karena itu juga sama. Sebelum karena tidak dimulai dengan koma, tapi langsung. Ini kan termasuk apa? Konjungsi. Klausa yang didahului konjungsi disebutnya anak kalimat. Karena kalau diletakkan di tengah berarti induk mendahului anak, maka tidak perlu koma. Sehingga kalau diletakkan di tengah juga sebelum sehingga tidak perlu koma. Sehingga ini tidak bisa kemudian diletakkan di awal ya, sehingga tidak bisa diletakkan di awal. Kalau karena diletakkan di awal maka tengahnya butuh koma. Menulis seperti ya, ini misalnya kata ini berfungsi untuk merinci, maka sebelum seperti itu diberikan tanda koma. Kata hubung antar kalimat. Kata hubung antar kalimat itu letaknya sudah pasti harus di awal. Dan setelah kata hubung itu langsung diberikan koma. Maka yang benar adalah jadi koma, akan tetapi koma. Nah, kalau kalian menulis tetapi itu di tengah kalimat, tapi kalau akan tetapi itu di awal kalimat. Namun harus di awal kalimat. Kemudian itu harus di awal kalimat, koma. Kemudian kalau di tengah kalimat tidak perlu diawali dengan koma atau diakhiri dengan koma. Selain itu, ya setelahnya langsung koma. Selanjutnya setelahnya langsung koma. Kemudian juga ada gabungan kata. Gabungan kata ini bisa juga disebut sebagai kata majemuk. Beda ya, bukan kata majemuk. Ini kan satu makna. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu ditulisnya dipisah. Kalau bertanggung jawab maka bertanggung imbuhannya di depan, maka depan saja yang digabung spasi jawab. Pertanggungjawaban imbuhannya di depan dan di belakang, maka digabung semuanya. Tanda tangan itu tulisannya dipisah. Kalau bertanda tangan maka bertanda gabung spasi tangan. Kalau ditanda tangani maka digabung semuanya karena imbuhannya di awal dan di akhir. Terima kasih itu tulisannya dipisah. Berterima kasih berterima gabung spasi kasih. Nah, misalnya begitu untuk penulisan gabungan kata. Masih juga di penggunaan ejaan. Nah, ada kata baku. Ini penting karena penulisan ilmiah itu harus menggunakan kata baku. Nah, contohnya analisa itu bukan analisa, tapi yang benar adalah analisis. Contoh lain bukan diagnosa tapi diagnosis, ya. Analisis, diagnosis, kemudian proses itu harusnya prosen ya, bukan proses. Prosen yang benar persen. Aktif itu menggunakan F. Tapi kalau aktivitas, nah maka menggunakan V. Jadi kalau di akhir itu F, kalau di tengah V. Koordinasi itu yang benar adalah koordinasi. Zaman yang benar adalah zaman. Penulisan seperti ini penting untuk dilakukan. Hemat kata. Nah, jadi kalau kalian mendeskripsikan sebuah hal, jangan menggunakan kata definisi yang bertumpuk, adalah merupakan. Sejak dan dari sama ya. Kemudian demi untuk. Nah, ini juga maknanya sama. Agar supaya maknanya sama, seperti misalnya juga maknanya sama.
Kira-kira demikian pembahasan mengenai hemat kata. Kemudian juga ada kata berpasangan atau konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif, konjungsi yang berpasangan. Maka ketika ditulis harus berpasangan dengan kata itu, tidak bisa diganti pasangannya. Baik pasangannya maupun, bukan pasangannya melainkan. Itu M-nya harusnya kecil, sebelum melainkan ada koma. Tidak hanya atau tidak pasangannya tetapi, ya sebelum tetapi ada koma. Antara pasangannya dan. Contoh kalimat seperti ini. Adik saya tidak bermain boneka, melainkan mobil-mobilan. Berarti adik saya mainnya adalah mobil-mobilan. Tetapi kalimat tadi secara struktur salah. Harusnya adalah adik saya bukan bermain boneka, melainkan mobil-mobilan. Karena itu pasangan yang tepat untuk konjungsi tadi. Kemudian ada ciri kebahasaan penulisan kalimat. Kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil ya dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran dan gagasan secara utuh. Sehingga kalau misalkan disebut kalimat sudah pasti ya pernyataan itu bisa kita pahami. Dan kalimat itu memiliki minimal unsur subjek dan predikat. Contoh, saya sedang menerangkan. Saya subjek sedang menerangkan predikat. Kalian sedang menyimak, subjek predikat. Kalian sedang mendengarkan, subjek predikat. Saya menyampaikan. Nah, saya sedang menyampaikan. Saya sedang duduk. Kalian sedang melihat. Maka strukturnya tadi adalah subjek predikat semuanya. Nah, dari minimal struktur SP saja itu sudah bisa dipahami. Apalagi setelah predikat itu ada objek atau pelengkap atau keterangan. Maka kalimat ini akan lebih mudah dipahami lagi. Contohnya, saya sedang mengajar bahasa Indonesia. Kalian sedang menyimak materi. Saya duduk di lantai. Kalian duduk di kursi. Misalnya seperti itu. Maka pernyataan-pernyataan tadi strukturnya bisa SPO, bisa SP pelengkap, bisa SP keterangan atau SPO pelengkap keterangan. Nah, maka kalimat-kalimat tadi akan bisa lebih dipahami lagi. Karena jika kalimat itu tidak memiliki subjek dan predikat, maka dimungkinkan kalimat tadi adalah merupakan kumpulan kata atau juga frasa. Kira-kira demikian ya. Sehingga ketika menulis kalimat, kalian juga harus memperhatikan struktur kalimat dari subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Kemudian ciri bahasa yang terakhir, paragraf. Paragraf itu adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat dalam paragraf itu harus tersusun secara sistematis, artinya runtut ya, saling nyambung, padu itu satu paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan juga diikuti oleh banyak kalimat penjelas. Kemudian dalam kalimat seperti tadi minimal ada subjek dan predikat. Kemudian kalimat utama ya, karena tadi berkaitan dengan kalimat utama itu bisa terletak di awal, di akhir, di awal dan akhir, di tengah atau juga di seluruh paragraf. Di awal namanya deduktif, di akhir induktif, di awal dan akhir namanya campuran atau deduktif-induktif, di tengah namanya ineratif, di akhir namanya naratif atau deskriptif. Contoh, kalau kalimat utama di awal berarti gagasan utama itu juga terletak di awal, karena gagasan utama ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu kalimatnya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan ya kalimat lain. Jadi kalimat itu ketika kita baca kalimat itu saja kita sudah bisa paham. Seperti yang kalian sering baca dalam sebuah soal, rata-rata memang kalimat utama itu letaknya di awal atau juga di akhir. Jika kalimat utamanya di akhir, biasanya ada penanda konjungsi, misalnya konjungsi yang maknanya adalah konsekuensi atau akibat. Jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, misalnya itu juga bisa menjadi penanda sebagai kalimat utama. Kalimat utama yang letaknya di awal dan akhir atau campuran atau juga deduktif induktif, ini berarti ada pernyataan yang sama
Pernyataan yang sama yang ditekankan di bagian awal dan di akhir paragraf. Contoh, corona ini perlu diwaspadai, titik. Sebab corona ini menjadi masalah yang serius. Walaupun gejalanya seperti orang sakit biasa, misalkan flu, pilek, batuk, ya, dan sebagainya. Tetapi akibat dari corona ini juga bisa mengakibatkan kematian. Sehingga corona ini perlu kewaspadaan yang luar biasa. Ada pernyataan yang sama di bagian awal tentang waspada terhadap corona dan di bagian akhir pun sama. Ini berarti kalimat utamanya di awal dan akhir. Lalu ada di tengah. Contohlah HP, ya, HP atau handphone atau telepon seluler atau ponsel, atau juga kita bisa menyebut gawai. Bahasa Indonesianya yang benar adalah gawai. Nah, sebuah alat yang bisa digunakan untuk telepon saja pada zaman itu. Seiring berjalannya waktu, gawai atau telepon tadi bisa digunakan untuk berkirim pesan. Zaman dulu bentuknya seperti HT. Seiring berjalannya waktu, HP menjadi alat yang canggih. Nah, canggihnya ini yang saya maksudkan sebagai kalimat utama. Kenapa? Karena letaknya di tengah. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada canggih. Nah, maka kemudian saya jelaskan lagi. Kecanggihan HP ini terbukti dari kemampuannya untuk berkirim gambar, menerima gambar, menyimpan gambar. Misalkan digunakan untuk mengakses internet, mengakses dunia luar, untuk misalkan mengetahui dunia luar, ya, di luar negeri atau di luar keberadaan dari di sekeliling kita. Nah, misalnya itu, maka inilah yang kemudian bisa kita pahami sebagai HP itu adalah alat yang canggih atau gawai itu alat yang canggih. Kemudian di seluruh paragraf naratif atau deskriptif ini seperti kalian yang kemarin misalnya liburan, kemudian hari ini kalian bertemu dengan teman-teman kalian, kemudian kalian bercerita. Saya kemarin pergi liburan ke Sendang Asmoro. Di sana misalkan tempat wisatanya masih lumayan sepi karena masih terjadi pandemi corona. Nah, walaupun demikian atau karena sebab itulah saya kemudian bisa menikmati berbagai wahana yang ada di sana. Di sana banyak wahananya, mulai dari bebek air, kolam renang, misalkan kasih makan ikan dan sebagainya. Nah, ini adalah paragraf naratif atau juga deskriptif yang kemudian kalimat utamanya terletak di seluruh paragraf. Kira-kira demikian pembahasan pertama dari karya ilmiah. Pembahasan lain akan segera saya sampaikan, tentunya juga melalui YouTube, dan tugas yang akan kalian berikan nantinya akan saya kirimkan melalui WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.